monggo Bulis. Pak Mul. Ki Bulis, monggo Kinara. Ya Pak. Amin, Pak Nektenipun. Tadi bisanya kesini baru sekarang karena kegiatan saya dengan Mas. Ya, Pak Mul, saya di sini tidak lama, hanya sesuai dengan janji saya. Kemarin Pak Mul kan nelpon saya kalau mau punya sedikit kendala atau permasalahan, sehingga di sini akan kita wawancara Pak Mul ya terkait permasalahan pendidikan apa saya ingin tahu lebih jauh. Itu Pak Mul ya? Oke, Bulis, Siap Pak Mul ya. Kami sudah siapkan kemarin beberapa hal yang sudah kami diskusikan dengan teman-teman dari kebutuhan kita, dari tantangan-tantangan, hambatan yang ada di tempat kita, sehingga nanti ke depannya itu kita bisa dapat solusi dari masalah-masalah ini. Untuk itu kami kemarin hubungi panjenengan untuk bisa membantu kami, mengcoaching kami untuk bisa memberikan beberapa solusi. Apa Pak Mul yang menjadi masalah Pak Mul atau yang menjadi galauan Pak Mul? Sebetulnya apa masalahnya? Cukup banyak Bu, tapi ini yang urgen ya. Iya. Jadi saya di Sukosari ini kan baru 1 tahun 6 bulan ya Bulis, dan saya tahu bahwa Sukosari itu sekolah inklusi ternyata. Iya. Dan dari sekolah inklusi itu kami coba untuk mensurvei, ternyata itu banyak sekali hambatan, tantangan ke depan Bulis, untuk bisa mewujudkan tujuan sesuai visi misi di sekolah kami. Sekolah inklusi itu berfokus pada siswa. Yang pertama itu sarprasnya sekolah inklusi itu minim sekali di sini. Kemudian juga tidak ada guru yang berkompeten di dalam mengurusi anak-anak ABK atau inklusi, atau disebut dengan guru pendamping Bulis. Jadi nggak ada kita guru pendamping. Jadi mau nggak mau ya guru tersebut yang harus mengelola sendiri kelasnya yang bermacam-macam siswa, baik ABK maupun reguler. Terus yang ketiga juga tantangannya adalah model dan juga metode pembelajaran kami terkait dengan diferensiasi itu seperti apa. Nah ini yang ingin saya mendapatkan pencerahan, solusi-solusi sehingga Bapak Ibu guru itu tata mengajarnya. Itu Bulis. Pak Mul, ingin saya tanyakan masalah sarpras Pak Mul ya, kita ini yang organik kayaknya guru dan sarpras dulu ya. Nanti untuk diferensiasi kita benar-benar dengan guru dan saya. Sekarang sarpras, Pak, untuk sarpras itu idealnya gimana sih? Sarpras untuk sekolah inklusi itu apa aja Pak? Iya. Yang diharapkan Pak Mul untuk itu apa? Kalau sarpras itu paling enggak minim harus bisa menunjang pembelajaran anak-anak khususnya ABK reguler. Jadi anak ABK itu berbeda sarprasnya dengan anak-anak yang reguler. Contoh saja, anak ABK itu harus memerlukan kayak terapi sebetulnya, ada meja terapi, terus ada wahana atau ada tempat-tempat seperti contohnya kayak game-game yang edukasi, merangsang mereka untuk bisa seneng, bahagia mengikuti pelajaran. Nah itu yang kurangnya di situ. Kita nggak punya alat-alat seperti itu. Sementara apa yang ada kita pakai. Oh itu. Terus kemudian sarpras Pak, yang terkait dengan alat-alat yang harus dia butuhkan yang bukan terkait dengan pembelajaran ini, misalkan ya terapi tadi Pak. Selama ini Pak Mul sudahkah adakah menggunakan apa Pak selama ini? Ya sementara ini kita berkreasi sendiri gitu untuk teman-teman, apalagi sekolah kita kan sekolah adiwiyata provinsi, jadi kita memanfaatkan barang-barang bekas untuk membuat sesuatu yang menjadi medianya pembelajaran. Contoh seperti media wayang, itu anak-anak dibuat dari kardus, dibuat dari kain pecah, itu untuk media pembelajaran anak-anak ABK, karena mereka dengan itu senang mengikuti, tidak hanya sekedar teori tapi prakteknya ada, dan mereka suka bermain-main di situ. Di wayangnya itu menjadi sarana mereka belajar. Apa lagi yang dibutuhkan tapi belum? Yang jelas selain sarpras itu tadi gitu, SDM-nya ya, SDM pendidiknya menurut saya. Yang sarpras cukup Pak ya, ini sementara cakap cukup ini
Yang surprise sementara cukup. Ya Pak, yang menurut pendengar idealnya guru yang mempunyai kemampuan cocok untuk anak ABK, idealnya menurut pendengar yang punya harapan guru yang bagaimana? Ya, walaupun ini sudah terlanjur ya, sudah ada guru pendidikan umum, paling tidak namanya ideal gitu. Guru tersebut harus ada pelatihan-pelatihan khusus untuk menghadapi anak-anak inklusi. Kemudian ada semacam workshop, semacam diklat, bagaimana mengurusi dan menghadapi mendidik anak-anak inklusi. Dibantu dengan mitra kerja dari psikiater, dari psikolog, sehingga kita itu bisa menangani anak-anak tersebut tuh total gitu, bisa optimal. Jadi tidak hanya asal-asalan gitu, tapi itu yang saya harapkan punya. Ini bisa kan Pak Mul untuk dilestarikan bahwa kalau tidak ada pelatihan seperti Pak Mul memberdayakan itu bisa nggak Pak Mul? Ya kan usahakan tulis dengan cara kami menjadikan hal ini menjadi budaya mutu kami nih. Budaya mutu kami, bahkan untuk tahun ini kami ikutkan lomba gitu budaya mutu kami dengan salah satu kusuma itu. Insya Allah ke depan itu rintangan itu kita istirahatkan bersama. Dan terbukti orang tua banyak yang testimoni bahwa anaknya terlayani dengan baik, perubahan-perubahan secara psikologis sudah nampak gitu. Mereka sudah bilang ke kami, ini ke depan ya saya menjadikan pembiasaan, menjadikan budaya untuk sekolah. Pak Mul. Jadi Pak Mul nanti sebetulnya Pak Mul dari masalah ini Pak Mul sudah bisa menemukan sendiri permasalahan. Solusinya dan menemukan sendiri. Ya Pak Mul ya. Ya. Saya tinggal akan ikut memantau Pak Mul. Jadi Pak Mul sudah mengetahui medianya begini, kemudian alternatif yang akan diambil atau yang alternatif yang dipilih itu sudah berupaya untuk memberdayakan sumber daya yang ada, baik tenaga maupun sarpras yang ada. Dengan begini, testimoni dari orang tua kan sudah Pak Mul katakan, begini ya bagus ya. Jadi di sini Pak Mul tetap berupaya aja bertahan dan mengembangkan kreativitas lagi. Sanggup ke Pak Mul kira-kira? Sanggup. Iya. Yang penting kita bahagia. Sampai Pak Mul nanti untuk model pembelajaran diferensiasi bagi anak-anak yang ABK nanti kita diskusikan berikutnya bersama dengan Bapak Ibu guru sekaligus di mana permasalahan mereka yang lebih dibutuhkan atau yang dialami sehingga ada solusi bareng-bareng bersama. Ya, terima kasih Bu Tulis taruhnya, semoga ini tetap jadi semangat penyemangat kami ya. di Balukan. Terima kasih Pak Mul, semangat ya Pak Mul ya.